lagi dengan Ustazah Suci. Hari ini kita masih belajar tentang tema 1 subtema 2, yaitu hidup rukun di tempat bermain. Kita belajar di halaman 37 sampai halaman 43. Nah, coba perhatikan gambar ini ya. Nah, di sini ada seorang anak yang bernama Tio sedang berjalan membawa buku. Tiba-tiba Wira tidak sengaja menyenggol Tio. Kemudian Tio terjatuh. Buku yang Tio bawa jatuh berantakan di tanah. Nah, apa sih yang sebaiknya dilakukan Wira? Yang sebaiknya dilakukan Wira yaitu membantunya dan berkata untuk meminta maaf karena tidak sengaja menyenggol Tio. Nah, yang sebaiknya Tio katakan apa kepada Wira? Tio seharusnya bilang terima kasih karena sudah membantu membereskan buku yang terjatuh. Indonesia, kita akan mengulas kembali kalimat ajakan. Nah, kemarin kalimat ajakan itu ada kata apa sih? Ada kata ayo, ada kata yuk, dan ada kata mari. Nah, sekarang kita buka halaman 38 dan halaman 41. Di situ ada beberapa percakapan, kalian disuruh menemukan yang mana yang kalimat ajakan. Sekarang Ustazah akan membacakan puisi di halaman 40 tentang bermain itu perlu. Bermain itu perlu. Lelah belajar seharian, kugunakan waktu untuk bermain. Lebih menyenangkan bermain bersama teman-teman. Hilangkan rasa letih, pikiran pun kembali jernih. Bermain buat hati gembira. Bermain ceriakan suasana. Selain belajar, bermain juga perlu. Yang harus diingat, bisa mengatur waktu. Anak-anak, di halaman 40 itu ada sebuah puisi yang berjudul Bermain itu perlu. Nah, kalian juga perlu untuk bermain, tapi harus mengingat waktu, kapan waktunya belajar dan kapan waktunya bermain. Di bawahnya itu kalian disuruh membuat pengalaman bermain dengan teman. Nah, apa sih itu pengalaman? Pengalaman adalah peristiwa yang sudah terjadi. Nah, itu bisa kalian ceritakan. Anak-anak, kalian pernah kan pastinya melakukan gerakan lari? Nah, gerakan lari itu langkahnya lebih cepat daripada berjalan. Nah, yang perlu dijaga saat berlari adalah kecepatan langkah. Saat berlari, kaki harus bertumpu pada tanah secara lurus. Kemudian, posisi tangan diayunkan ke depan, tidak boleh menyamping dan harus lurus ke depan. Gambar menirukan gerakan harimau menangkap mangsa, tubuh yang bergerak, tangan dan kaki. Jenis gerakan kepala ditundukkan. Jenis gerakan tangan ditekuk seperti mencengkram. Jenis gerakan kaki melangkah bergantian. Gambar menirukan gerakan angin, tubuh yang bergerak, tangan, kepala, dan badan. Jenis gerakan kepala digelengkan ke kanan dan ke kiri. Jenis gerakan tangan dilambaikan ke kanan dan ke kiri. Jenis gerakan kaki diam di tempat. Gambar menirukan gerakan mencuci, tubuh yang bergerak, tangan. Jenis gerakan kepala menunduk. Jenis gerakan tangan ke bawah seperti memegang piring. Jenis gerakan kaki menumpu badan. Kita akan belajar tentang membandingkan bilangan.
Kemarin kita kan sudah belajar membandingkan bilangan lebih dari, kurang dari, dan sama banyak kan? Sekarang kita membandingkannya pakai lambang. Lambangnya seperti apa? Nah, untuk lambang lebih dari seperti ini. Lambangnya kurang dari seperti ini, dan lambangnya sama banyak seperti ini. Biar lebih mudah, Ustazah punya trik untuk belajar membandingkan bilangan. Kita main caplok-caplokan ya. Bilangan yang lebih besar dicaplok. Contohnya, Ustazah punya bilangan 56 dan 57. Nah, lebih besar yang mana? 56 sama 57. 57 kan? Berarti 57 yang dicaplok. Nah, lambangnya seperti ini. Jadi, 56 kurang dari 57. Begitu cara membacanya ya. Sekarang Ustazah Suci akan mencontohkan halaman 43. Kita lihat di sini perintahnya, yaitu bandingkan bilangan-bilangan di bawah ini menggunakan lambang lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Sekarang Ustazah Suci memberikan contoh yang pertama. Ini adalah bilangan 112. Dan yang kedua adalah bilangan 121. Kita lihat manakah yang lebih besar, 112 apa 121? Nah, kita lihat di sini ratusannya kan sama ya, 1 sama 1. Puluhannya berapa? 1 dan 2. Lebih besar yang mana? Berarti lebih besar yang sebelah sini. Nah, jika lebih besar yang sini, kita lihat 112 kurang dari 121. Nah, atau yang lebih besar adalah yang dicaplok. Kita main caplok-caplokan ya. Yang lebih besar yang dicaplok. Contoh lagi. 254 dan 245 lebih besar yang mana? Lebih besar yang sebelah sini. Berarti yang sebelah sini yang dicaplok. Nah, bacanya 254 lebih dari 245. Kita lihat nilai yang sama lagi. Nah, di sini. Di sini ada nilai 405. Yang kedua 405. Sama kan? Berarti 405 sama dengan nilai 405. Dikerjakan ya. Kemudian untuk contoh di bawahnya juga sama. Ustazah berikan contoh yang pertama. Di sini ada nilai 344 dan yang kedua 340. Kita lihat ratusannya. 3, di sini juga 3 sama. Kemudian kita masuk ke puluhan. 4 dengan 4 sama juga kan? Setelah sama, kalau sama berarti kita masuk ke satuan. Kita lihat nilai satuannya. Di sini 4, di sini 0. Lebih besar mana 4 sama 0? Nah, lebih besar sini kan, berarti 344 lebih dari 340. Dilanjutkan yang di bawahnya ya. Ya Nana, itu tadi materi yang Ustazah sampaikan hari ini. Nah, nanti kalian belajar ya dan mengerjakan halaman 37 sampai halaman 43. Jangan lupa belajar